إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita akan membahas pada pagi hari ini insyaallah tentang makna as-salafiyah. As-salafiyah walaupun bukan kata asing di Indonesia ini, sudah sering kita mendengar ada pondok-pondok salafiyah, madrasah salafiyah atau kajian salafiyah atau pondok salaf. Hanya saja sebagian masyarakat mengira makna salaf adalah tradisional, padahal makna salaf lebih luas dari itu. Tidak hanya sekedar kajian sorogan, baca kitab kuning, maka dikatakan salafiyah. Karena kalimat salaf dalam bahasa Arab artinya para pendahulu, generasi pertama umat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, ana laki, aku terhadapmu adalah khairu salafin di khairi khalaf, aku adalah sebaik-baik salaf untukmu. Ini khairan a'azakumullah. Sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama, hendaklah kalian mengambil dari salaf. Bahkan para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, man yastanni falyastanni biman qad mat, ulaika ashabu Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang ingin mengambil teladan, uswah, contoh yang baik, maka ambillah mereka yang telah wafat. Yang berbicara sahabat Abdullah bin Mas'ud. Berarti siapa yang telah wafat? Sahabat-sahabat yang lebih dulu, sabiqin. Kata beliau, fa innal hayy la yu'man alaihi al-fitnah. Karena orang yang hidup
masih belum aman dari fitnah. Kalau sudah wafat di atas iman, sudah wafat di atas tauhid dan sunnah, sudah dipersaksikan bahwa mereka benar-benar seorang yang di atas kitab wa sunnah, di atas tauhid, seorang yang sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya, Masya Allah. Itu para sahabat. Adapun orang-orang yang hidup, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Karena al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Karena yang namanya hati di dua jemari Allah, yuqallibuhu kaifa yasha. Di hati Allah, di genggaman Allah atau di dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendaknya. Artinya belum tentu. Yang namanya al-qulub kal nirja, seperti air yang mendidih, bergolak terus-menerus. Bahkan lebih dahsyat daripada mendidihnya air. Al-qulub bergolak terus, dan itulah sebabnya kenapa al-qulub dinamakan al-qalbu. Dari kata qalaba, yang berbolak-balik. Disebut dengan qalb, qaf, lam dan ba, li'annahu yataqallab. Karena dia selalu yataqallab, berbolak-balik. Hari ini sedang tinggi imannya, besok mungkin menurun imannya. Bahkan nanti suatu saat akan datang fitnah-fitnah yang sangat dahsyat. Yang seorang kata Nabi, asbah atau tusbih mu'minan wa tumsi kafira. Wa tumsi mu'minan wa tusbihu kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan datang fitnah-fitnah yang dahsyat. Yang seorang pagi masih mukmin, sore sudah kafir. Sore masih mukmin, pagi sudah kafir. Menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Kalau demikian keadaan manusia berbolak-balik, maka bolehkah, pantaskah kita ta'assub sama seseorang? Pokoknya apa kata fulan? Jangan. Belum tentu dia akan lurus terus. Jangan menyatakan pokoknya apa kata Ustaz fulan, pokoknya apa kiai fulan, pokoknya apa kata Allah. Tak bisa. Limadha? Li'anna al-qulub biyadillah. Karena hati-hati manusia di tangan Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Ada yang dulunya Masya Allah, kiai yang saleh, mukmin, taqi, membaca kitab-kitab para ulama, tapi belakangan berubah. Sudah tidak lagi membaca kitab. Semuanya dengan akalnya. Terjadi. Orang yang kita kenal, guru kita, yang tadinya kita pegang, Masya Allah, tiba-tiba berubah. Mungkin, sangat mungkin. Karena itu adalah takdir dari Allah SWT. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka oleh karena itu, kaum muslimin yang saya hormati, jangan taklid, ta'assub dengan satu orang, pokoknya apa kata fulan. Dengarkan nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menyatakan, man istanna falyastanni biman qad mat. Siapa yang ingin mengambil teladan, ambillah yang telah wafat. Maksudnya telah wafat di atas hak, telah wafat di atas kebenaran. Artinya ketahuan istiqomahnya sampai mati. Ulaika ashabu Rasulillah. Merekalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang wafat dalam keadaan dipersaksikan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka mukminun. Yang wafat mereka dipersaksikan oleh Nabi SAW bahwa mereka adalah khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Kalau mereka sebaik-baik manusia, kata Nabi, maka sepantasnya untuk kita mengambil contoh teladan dalam memahami Quran dan Sunnah. Bahkan Allah min fawqi sab'i samawat. Bahkan Allah turunkan dari ketinggiannya, dari arasnya, di atas 7 lapis langit, di atas seluruh makhluk. Allah turunkan wahyu memuji para sahabat. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum.
Kata Allah, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka. Dan mereka ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin dengan keridhaan. Saya tanya sekarang, apakah ada satu orang kiai atau ustadz atau imam atau ulama siapapun yang turun wahyu dari langit bahwa engkau diridhoi? Ada? Kita menduga dengan husnudzon, mudah-mudahan mereka orang saleh. Mudah-mudahan mereka begini. Hanya harapan-harapan. Tapi kepastian, wallahu ta'ala a'lam. Tetapi para sahabat, benar-benar kepastian dari Allah di dalam Al-Quran, dibaca dalam salat oleh kaum muslimin, radhiyallahu anhum wa radu'an. Masya Allah. Mereka diridhai oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah. Dibaca. Dalam ayat lain Allah puji pula, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, dan mereka-mereka yang diusir dari kaum, meninggalkan negerinya. Siapa? Para sahabat muhajirin. Allah katakan, ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang shadiqun. Kemudian, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang-orang yang mempersiapkan tempat, mempersiapkan keimanan di Madinah untuk menyambut tamu-tamunya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mementingkan tamunya lebih dari diri mereka sendiri. Kata Allah, ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang muflihun. Dipuji oleh Allah min fawqi sab'i samawat. Maka kalau kita ingin ngambil teladan, ambillah biman qad mat, dari orang-orang yang telah wafat dalam keadaan dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa mereka adalah shadiqun, mereka muflihun, mereka radhiyallahu anhum. Itulah para sahabat dan itulah yang dimaksud dengan salaf. Maka apa itu ajaran salafiyah? Ajaran baru? Ajaran sesat? Bukan. Ajaran Islam mengajak untuk kembali kepada pemahaman sahabat dalam memahami Quran dan Sunnah. Bukankah kita mendengar ayat tadi, Allah ridho pada mereka? Pada siapa? Disebutkan oleh Allah 3 golongan. Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Siapa golongan ketiga? Walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ini yang kita harapkan. Wahai kaum muslimin, ikuti mereka dengan ihsan supaya kita mendapatkan keridhaan. Kita tidak taklid kepada siapapun, kita berpegang dengan Quran dan Sunnah dan kembali kepada pemahaman para salaf. Kembali kepada pemahaman para sahabat. Dan saya yakin mereka para kiai yang membangun pondok pesantren salafiyah, asal muasalnya adalah dengan makna ini. Buktinya mereka membaca kitab-kitab para ulama yang membawakan hadis-hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani atau Imam Nawawi atau para ulama yang lainnya, Bulughul Maram, hadis arba'in, hadis semua isinya. Kamu buka Bulughul Maram, itu kan kitab kuning. Apa isinya? Hadis min awalihi ila akhirih, semuanya ucapan Rasulullah SAW. Hadis arba'innya An-Nawawi atau Riyadhus Shalihinnya An-Nawawi rahimahullah. Apa isinya? Semua hadis. Judulnya saja dari beliau, kemudian hadis. Dan itulah ahlus sunnah, ahlul hadis. Ahlus sunnah, ahlul hadis mengajak untuk kembali kepada sunnah dan mengajak untuk kembali kepada para salaf, para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in. Dan itu dikatakan dengan dakwah salafiyah. Hanya maknanya bergeser, dikira oleh orang belakangan salaf itu tradisional. Akhirnya muncul pondok modern. Padahal pondok modern mengajarkan kita kepada para ulama salaf bisa kalau mau. Dalam keadaan dengan cara-cara yang Masya Allah. Silakan. Tetapi tetap barakallahu fikum di atas kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf. Apa tidak boleh? Kita kemudian memasang di sini tulisan proyektor, terus kita terangkan
ayat ini? Silakan. Jadi itu tetap salafiyah. Kalau kembali kepada pemahaman salaf. Tetap salafiyah kalau kembali kepada pemahaman para sahabat. Radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata salaf di dalam surat Az-Zukhruf ayat 56. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kami jadikan mereka salaf, kami jadikan mereka contoh untuk orang-orang belakangan. Dijadikan oleh Allah salafan wa mathalan. Salafan pendahulu, mathalan contoh. Jadikan salaf sebagai contoh. Barakallahu fiikum. As-Safarini rahimahullah juga menyatakan alladzina innama ya'khuduna aqidatahum minal ma'thur 'anillah. Bahwa mereka pengikut athar, pengikut hadis, pengikut salaf adalah mereka yang mengambil akidah, prinsip-prinsip agamanya dari Allah, dari Al-Quran. Dan juga dari sunnah Nabi, dari hadis-hadis sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma thabata wa sahha 'anis salaf. Perhatikan ucapan Safari ini. Dan apa yang telah sabit riwayatnya, sahih riwayatnya dari salaf. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan beliau jelaskan, minas salafil salih, minas sahabatil kiram. Dari salafus salih yaitu para sahabat yang mulia, wattabi'ina lahum, dan para tabi'in pengikut mereka. Alhamdulillah, rahimallah, semoga Allah merahmati seorang kiai di tempat saya yang imam masjid, sudah meninggal beliau. Ketika saya sholat subuh, dia ngasih tausiah sedikit. Dia mengatakan, sungguh ulama nek para ulama, ya ini para kiai, sing paling alim adalah para sahabat. Saya masih ingat. Masya Allah ucapannya. Ulamanya, para ulama yang paling alim di antara semua yang alim adalah para sahabat. Mengapa demikian? Karena mereka murid-murid langsung Rasulullah SAW. Gurunya langsung Rasulullah SAW yang mengajarkan mereka. Mengajarkan dengan lisannya, mengajarkan dengan contoh perbuatannya, mengajarkan untuk bersama-sama mengamalkan dalam bentuk praktek. Mungkin kalau kita dikasih teorinya saja, mungkin kita akan bertanya prakteknya bagaimana. Sulit. Dikasih teori saja, susah. Tetapi Nabi mengajarkan dengan qaulan wa fi'lan wa taqriran. Dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan persetujuannya. Apa yang dilihat benar dibiarkan. Apa yang salah ditegur. Maka Nabi menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sengaja Rasulullah SAW salat di atas mimbar supaya terlihat. Salatlah seperti aku salat. Disuruh untuk meniru Rasulullah SAW. Demikian pula ketika haji, Nabi menyatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Diajarkan untuk mengikuti Nabi dalam haji. Dan dalam semua perkara Allah menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada buat kalian pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Ikutilah. Maka para sahabat melihat langsung Rasulullah SAW dan mengikutinya. Dan mereka hafal, mereka pegang, dan mereka sampaikan kepada para tabi'in. Dan para tabi'in menyampaikannya kepada para tabi'it tabi'in. Dan para tabi'it tabi'in menyampaikannya kepada para imam ahlus sunnah, para ulama, sampai kepada ulama yang kita kenal. Masya Allah. Sanadnya terlihat jelas dari orang yang saleh, dari orang yang saleh, dari orang yang saleh. Orang yang jujur dari orang yang jujur, dari orang yang jujur. Orang yang terpercaya dari orang yang terpercaya, dari orang yang terpercaya. Orang yang hafalannya kuat dari orang yang hafalannya kuat, dari orang yang hafalannya kuat. Bersambung. Maka itu sahih hadisnya. Diterima. Tetapi kalau ternyata di antara rawi-rawinya ada pendusta,
Ditolak hadisnya, dikatakan hadis yang dhaif, hadis yang lemah, karena salah satu perawinya adalah pendusta. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau di samping mengumpulkan hadis dan menulis hadis dikumpulkan dalam kitab-kitab beliau, beliau juga mengajarkan dan menulis kitab Mustalahul Hadis. Bagaimana cara memeriksa hadis. Dan Ibnu Hajar tokoh imam dari mazhab Syafi'i yang dikenal oleh seluruh para kiai di Indonesia ini. Mengajarkan Mustalahul Hadis. Untuk apa itu? Tulisan-tulisan beliau tentang masalah Mustalahul Hadis untuk mengajarkan kaum muslimin agar jangan sembarangan hadis. Periksa yang sahih diterima, yang dhaif jangan. Karena kemungkinan itu adalah kepalsuan, kemungkinan itu salah meriwayatkan karena dia dusta, karena dia tidak hafal, atau karena dia wadda', pemalsu hadis. Bahkan termasuk yang paling terkenal di antara imam yang membahas masalah ilmu hadis adalah beliau, Ibnu Hajar rahimahullah. Maka hendaklah kita jeli dalam kita meniti jejak Rasulullah SAW. Jeli dalam artian betul-betul melihat mana ucapan Rasulullah SAW. Apakah benar itu ucapan Rasulullah? Apakah riwayatnya sahih? Karena hampir semua kelompok sesesat apapun mengaku pengikut Nabi. Itu masalahnya. Sehingga kita harus hati-hati. Sesesat apapun, mereka membawa dalil-dalil. Bahkan PKI dalam situs yang judulnya Partai Komunis Indonesia membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengaku dia mengikuti ayat Allah bahwa Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kita merubahnya sendiri dengan revolusi katanya. Astagfirullah, ini terlalu lancang bawa ayat padahal dia komunis, ateis. Kaum muslimin yang saya hormati. Berarti keadaannya berbahaya. Seakan-akan di hadapan kita ini ada sekian tarikan-tarikan jalan. Persimpangannya bukan hanya perapatan atau simpang 5. Bukan. Simpang 73. Ada 73 kata Nabi. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya dalam neraka. Kecuali satu. Baik. Apakah yang disuruh dalam hadis itu? Agar kita rebutan. Itu kami, yang selamat itu kami, masing-masing kelompok kami. Bukan itu yang disuruh. Yang disuruh cari, pelajari betul dari Nabi SAW, jangan sampai salah. Mudah-mudahan kita selamat kalau begitu. Itu maksudnya. Karena Nabi menyatakan yang selamat cuma satu. Illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka yang akan selamat? Dijawab, ma ana alaihi wa ashabi. Atau mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang seperti aku dan para sahabat. Yang akan selamat adalah al-jamaah. Dan al-jamaah adalah yang seperti aku dan para sahabatku. Atau yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Perhatikan. Aku dan para sahabatku. Aku Rasulullah SAW. Yang berarti kita harus ikut sunnah-sunnah Rasulullah. Itu bakal selamat. Siapa? Wallahu ta'ala alam. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dengan kebaikan. Kita meniti jejak Rasulullah SAW dengan hadis-hadis yang sahih. Jangan dengan untung-untungan. Kayaknya sih sahih. Bagaimana kalau ternyata salah? Kayaknya sih ini benar dari Nabi. Ini masalah agama. Tidak bisa main-main. Ini masalah din, masalah surga dan neraka. Masa kita main tebak-tebakan? Astagfirullah. Pastikan. Apakah betul-betul ada dalilnya? Apakah betul-betul ada riwayatnya? Apakah betul-betul Rasulullah SAW mengajarkan yang seperti itu? Yang Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Ada teladan untuk kalian pada diri Rasul. Ikuti dia. Dan dikatakan oleh Allah, siapa yang mengikuti Rasulullah SAW akan selamat. Fa in tuti'uhu tahtadu. Kata Allah,
Kalau kalian ikuti dia, kalian dapat petunjuk. Dan ikuti Rasulullah SAW. Fa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikuti dia, kalian dapat petunjuk. Maka cari betul-betul. Pastikan kalau itu benar-benar ucapan Rasulullah SAW. Bagaimana memastikannya? Dengan ilmu hadis. Kalau kita nggak mampu, tanyakan pada ulama ahlul hadis. Apakah itu sahih? Sahahahu Syekh Fulan, Syekh Al-Albani, sahahahu Syekh Imam, atau disahihkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, atau Imam Muslim, maka hadis itu sahih dalam kitab sahih. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dengan perintah Allah untuk mengikuti Rasulullah SAW, kita mendapatkan yang pertama, yaitu Rasulullah. Kemudian Nabi tidak hanya menghususkan satu itu. Beliau katakan, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku, yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Baik, pertanyaannya, apa perlunya kalau sudah ada sunnah Nabi, kita mencari dari para sahabat? Dan apa perlunya Rasulullah SAW menyebutkan sahabat? Aku dan para sahabat. Yang seperti aku dan para sahabatku. Atau yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Karena barakallahu fikum, contoh teladan seorang sesosok manusia yang sempurna adalah Rasulullah SAW. Karena beliau dikatakan oleh Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran berjalan. Al-Quran kalau diterapkan seluruhnya, yaitu Rasulullah SAW. Menerapkan seluruh Al-Quran harfan-harfan. Tetapi ketika kita meminta contoh masyarakat yang telah memahami Quran dan Sunnah dengan benar, siapa? Ya, para sahabat. Maka para ulama selalu mengingatkan Al-Quran wa Sunnah, Al-Quran wa Sunnah ala fahmi man. Iya, Quran Sunnah ala fahmi man. Dengan pemahaman siapa? Ini penting. Al-Quran wa Sunnah, yang sana Al-Quran wa Sunnah, yang sini Al-Quran yang Sunnah, yang sono Al-Quran wa Sunnah. Semua kaum muslimin mengaku Quran dan Sunnah dalam kelompok apapun. Tapi kenapa kenyataannya berbeda, berpecah, bahkan bertentangan, bahkan bertikai? Limada? Karena pemahamannya masing-masing. Memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Yang itu memahami hadis dengan pemahaman sendiri. Yang ini pemahaman yang kedua, yang ketiga, yang keempat. 10 kepala, 10 pemahaman. Bagaimana kalau 100 orang? 100 pemahaman. Nah kalau 1 juta, nasallahu alaihi. Jadi apa? Pasti akan berpecah. Tetapi kalau kita ingatkan bahwa Al-Quran dan Sunnah dipahami oleh para sahabat dan pemahamannya dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dipahami oleh para sahabat, diterapkan oleh para sahabat, diajarkan oleh para sahabat. Dalam keadaan dibersaksikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa mereka radhiyallahu anhum, kata Allah. Dan Nabi menyatakan mereka khairun nas, sebaik-baik manusia. Generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti hendaklah kaum muslimin sepakat untuk kembali kepada pemahaman orang-orang yang dipastikan dapat keridhaan. Bukankah kita ingin keridhaan? Bukankah kita ingin agar Allah ridho kepada kita? Kalau ingin kita diridhoi, jalanilah jalan orang-orang yang diridhoi. Kita minta, tapi ketika dikasih, nggak diterima. Kita selalu minta, tapi ketika dikasih, nggak dipedulikan. Haji. Kita selalu minta, ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat mereka. Siapa orang yang diberi nikmat? Para rasul, para anbiya. Siapa lagi? Was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Qanibina azakumullah. Siapa? Kalau para anbiya sudah jelas. Siapa yang dimaksud syuhada? Orang-orang yang syahid, yang benar-benar dipersaksikan sebagai syahid. Para sahabat. Rasulullah SAW ketika Uhud bergoyang,
ketika gunung Uhud bergoyang, beliau mengatakan, uskun Uhud, tenanglah wahai Uhud. Tidak di atasmu kecuali nabiyun wa siddiqul wa syahidain. Tenanglah wahai Uhud, tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi, seorang siddiq dan 2 syahid. Siapa siddiq? Abu Bakar. Siapa 2 syahid? Umar dan Uthman. Dan Ali juga syahid walaupun enggak ikut ketika itu. Radhiyallahu ta'ala anhum, berarti ketika disebutkan dalam Al-Quran, alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Orang-orang yang diberi nikmat kata Allah adalah minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Dari mulut Nabi bahwa dia siddiq, siapa? Abu Bakar. Dari mulut Nabi menyatakan dia syahid, siapa? Umar, Uthman, Ali. Dan para sahabat yang lain yang dipersaksikan sebagai syuhada. Berarti makna ayat tadi, doa kita dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang yang Kau beri nikmat dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Allah kasih nih orang salehnya, ini nabinya, ini siddiqin, ini syuhada. Ikuti. Nah ketika dikasih, nggak diterima. Oh itu kan zaman dulu, beda zaman sekarang, lain. Ajib. Kalian meminta setiap hari, setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ketika diberitahu ini jalannya orang yang diberi nikmat, wah aliran sesat, hati-hati. Ajib. Ini khonibina azakumullah muslimin yang sahormati. Kita tidak mengajak untuk bermusuhan dan berpecah belah. Kita mengajak untuk kembali pada Quran was sunnah dan kembali kepada salaf. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kembali kepada mereka para syuhada, para salihin. Kepada mereka para siddiqin. Demikian pula disebutkan oleh Al-Baghawi, kata beliau, as-salaf, yang namanya salaf adalah orang-orang yang telah lewat dari orang-orang yang terdahulu dan dijadikan mereka sebagai para pendahulu dan kita mengikuti mereka. Demikian pula Ibnul Athir dalam kitabnya Gharibul Hadith menyatakan salaful insan, salafnya seseorang adalah orang yang sudah lebih dulu meninggal. Cocok dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang ingin mengambil teladan, ambillah orang yang telah wafat. Salaf. Ulaika ashabu Rasulullah, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencerca sahabat-sahabatku. Walladzi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahih dan Muslim dalam sahihnya. Hadis yang dipastikan kesahihannya oleh para ulama. Bahwa Nabi menyatakan jangan cerca sahabat-sahabatku. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kalaupun kalian berinfak segunung Uhud emas, belum bisa menyaingi setengahnya mereka. Belum. Artinya kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Iman mereka seperti gunung. Beberapa sahabat kepada tabi'in saja menyatakan kalian melihat dosa-dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungmu, kemudian engkau kibaskan tangan, selesai. Padahal kami memandang dosa yang sama seperti gunung yang akan menimpa kami. Seperti gunung yang ada di kepala kami yang akan menimpa kami. Kami sangat takutnya. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Iman. Kalian melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidungmu, kemudian kamu kibaskan dengan tangan hakada, kemudian terbang. Adapun kami, dosa yang sama, kami anggap seperti gunung yang akan menimpa kami.
Menunjukkan bahwa memang sebaik-baik manusia setelah Rasulnya adalah para sahabat. Setinggi-tinggi iman-imannya mereka. Bahkan dikatakan Abu Bakar, imannya mengalahkan iman-iman manusia lainnya. Jika ditimbang manusia imannya dengan iman Abu Bakar, niscaya akan berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan lainnya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, wattabi' sabila man anaba, ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah taala. Kata Ibnu Qayyim, maksudnya adalah para sahabat. Karena para sahabat yang benar-benar disebut sebagai awwabin, sahabat yang disebut sebagai orang-orang yang munibin, orang yang selalu kembali pada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu takut pada Allah taala. Murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah yang membuat iri orang-orang kafir. Inilah yang membuat iri orang-orang kafir. Allah jadikan umat yang terbaik adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ketika turun ayat ini, ketika Allah menyatakan kalian umat terbaik, siapa yang ada? Siapa yang ada ketika itu? Yang diajak bicara, yang dianggap sebagai mukhatab. Kuntum, kalian adalah umat yang terbaik. Siapa? Para sahabat. Kalau kita bagaimana? Tergantung. Ikut mereka, ya sama-sama umat terbaik. Kalau nggak ikut mereka, jangan ngaku-ngaku. Maka kaum muslimin yang saya hormati, Allah sebutkan di dalam salah satu ayatnya, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu ala nabi. Disunahkan kalau sebut nama Nabi bersalawat. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Bersama siapa? Bersama Nabi. Yang bersamanya dipuji oleh Allah, sidda wal kufaru hama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kalau terjemahkan kurang lebih bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Rasulullah. Dan yang bersamanya, yaitu para sahabatnya, orang yang tegas terhadap orang kafir, yang lembut sesama muslimin, yang saling kasih sayang sesama muslimin, yang mereka ruku, sujud, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda mereka, di wajah mereka ada bekas sujud. Dan yang dimaksud bukan hitam-hitam di jidat, tetapi wajah mereka bercahaya karena ibadah, karena sujud. Kemudian dikatakan oleh Allah, dzalika, yang demikian mathaluhum fit Taurat, permisalan mereka dalam Injil. Wa mathaluhum fit Taurat, itu di Taurat. Dan mathaluhum dan permisalan mereka dalam Injil, kazar'i, seperti pohon. Akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu, fastaghlaba, bertambah besar, bertambah kokoh. Fastawa ala suqi, akarnya menghunjam di bumi dengan kokoh, tunasnya menjulang ke langit. Yu'jibu zurra'a, mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Perhatikan kalimat terakhir. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir, kata Allah Ta'ala. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Bahwa benar-benar para sahabat mengagumkan sehingga orang-orang kafir jengkel. Orang kafir selalu berupaya untuk menjatuhkan martabat para sahabat. Orang-orang kafir selalu ingin menjatuhkan kehormatan dan kedudukan para sahabat karena yaghiyum, karena jengkelnya kepada para sahabat. Persis seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran tadi. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Yahudi berupaya untuk menjelekkan para sahabat. Orientalis berusaha untuk menjelekkan para sahabat.
Bahkan mereka, murid-muridnya orang Yahudi, kaum orientalis, sampai menulis kitab berjudul Abu Hurairah pendusta pertama dalam sejarah Islam. Yang nulisnya Abu Raya, seorang orientalis, muridnya. Maka orang-orang yang belajarnya di Oxford, belajar Islam pada orang-orang kafir di Oxford, atau yang belajarnya di negeri-negeri kafir di sana, sering mendapatkan yang demikian. Oh, para sahabat itu begini, para sahabat begitu. Pulang dari luar, oleh-olehnya apa? Utsman bin Affan itu pikun. Astagfirullah. Itu pertama datang dari luar negeri. Saya bantah dalam tulisan tentang keutamaan Utsman bin Affan sebagai Khalifatul Rasyid yang ketiga. Yang kaum muslimin semuanya sangat tahu. Masjid-masjid mereka, walaupun saya tidak setuju dengan dihias-hias, selalu dihiasi di tiang 4 ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu hampir sekian banyak masjid. Apa maknanya? Maknanya masyarakat sudah tahu bahwa 4 khulafaur rasyidin adalah orang-orang yang mulia. Tiba-tiba orang-orang lulusan dari orang-orang kafir di sana, dari Oxford dan lainnya, membawa oleh-oleh yang seperti itu. Utsman bin Affan itu dia ta'assub dengan golongannya sehingga terjadilah fitnah. Mengapa demikian? Karena mereka memang berupaya untuk menjatuhkan para sahabat. Karena mereka jengkel. Betapa hebatnya para sahabat, betapa tingginya, betapa mulianya. Dan juga tahu, kalau umat Islam kembali kepada pemahaman mereka, niscaya umat Islam akan jaya. Niscaya umat Islam akan menang, akan kokoh, kuat, akan hebat, akan dimuliakan di seluruh dunia. Akan Allah menangkan. Sebab disebut oleh Nabi sebagai Ta'ifatul Mansurah, golongan yang dimenangkan, yang ditolong. Maka mereka ini, na'udzubillah, Yahudi, punya ilmu tapi menentang ilmu. Mereka tahu, kalau muslimin kembali kepada salafnya, itu mereka akan berbahaya. Akan menjadi hebat dan kuat. Akan menjadi dimenangkan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga mereka berupaya untuk menghalanginya. Dengan cara menyebarkan murid-muridnya, misionaris-misionarisnya. Untuk mengajarkan para sahabat jelek, para sahabat begini, para sahabat begitu. Di antaranya adalah kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah kan muslimin. Ajaran pertamanya dicetuskan oleh seorang Yahudi. Pencetus pertamanya adalah Yahudi, Abdullah bin Saba. Maka ajaran mereka itu dulunya disebut dengan Sabaiyah, pengikut Abdullah bin Saba, Yahudi. Kaum muslimin yang saya hormati, tentu saja kalau dia adalah ajarannya Yahudiyah, pasti akan menjelekkan para sahabat. Karena kalau sudah para sahabat jatuh, Quran akan ditafsirkan seenaknya sendiri. Hadis akan ditafsirkan seenaknya sendiri. Bahkan bisa berkata bahwa semua yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat itu semuanya tidak bisa diterima. Karena mereka para pendusta, munafikin. Karena mereka begini dijelekkan semua habis, maka riwayatnya tolak seluruhnya. Maka mereka bikin hadis sendiri. Ini mengerikan. Ya muslimin, kita mengajak untuk tawasi bil haqqi wa tawasi bil sabr. Kita mengajak untuk ta'awun, saling bantu-membantu untuk kita menjaga iman kita, menjaga akidah kita, menjaga keislaman kita. Dari rongrongan Yahudi dan Nasrani, rongrongan orang yang akan merusak Islam dengan cara memutus silsilah terawi, memutus rantai keilmuan. Ilmunya Islam dari mana didapat? Dari mimpi, dari wangsit, atau dari hadis? Dari hadis. Baik, dari hadis, apakah hadis tiba-tiba datang di sini? Atau diriwayatkan? Diriwayatkan. Siapa ujungnya? Para sahabat. Dari Aisyah, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Ibnu Umar, dari Utsman, dari siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Umar. Sekian sahabat. Maka kalau mereka dijatuhkan, dicerca dan dibilang mereka munafiqun,
atau para pendusta, kita nggak bisa mengambil ilmu. Dari mana kita dapat ilmu? Disampaikan hadis Aisyah. Aisyah itu pezina, astagfirullah. Disampaikan kepada mereka hadis dari Umar bin Khattab, dari Abu Bakar Siddiq, jawabannya, itu kan dua berhala Quraisy. Disampaikan hadis dari sahabat fulan, mereka itu murtadin. Apa sisanya? Sisanya adalah taklid dengan tokoh Syiahnya. Sisanya taklid dengan yang diimamkan oleh mereka. Karena mereka meyakini bahwa imam boleh menghalalkan yang haram atau merubah yang haram jadi halal. Mereka seperti Tuhan. Boleh mengatur syariat sendiri. Yang mereka katakan wilayatul faqih. Itu haknya orang faqih. Bebas untuk menentukan hukum-hukum. Itu hanya contoh. Yang namanya kesesatan akan bermunculan kalau kita tidak bikin pondasi Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sehingga ketika ada kesesatan masuk, kita bisa tanya mana hadisnya, mana ayatnya. Oh ini ayatnya, ini hadisnya. Masih ada pertanyaan berikutnya. Apakah para sahabat memahami seperti itu? Tidak. Selamat dari penipuan-penipuan para penipu. Selamat dari kesesatan-kesesatan golongan sesat. Teroris akan mengajarkan pada kalian jihad fisabilillah. Kita perangi penguasa. Mana dalilnya? Belum, mereka kan kafir, mereka masih salat, masih puasa. Dan Nabi menyatakan sabar selama mereka masih salat. Ini hadis. Kita punya hadis sahih, dan bukan hanya satu, ada 20 lebih hadis yang sahih yang menyatakan isbiru ma qamu fikumus shalah, sabar selama mereka masih menegakkan salat. Selamat lagi kita dari tipuan para teroris. Datang lagi Syiah, selamat kita karena mereka sudah jelas telah mencaci maki sahabat. Kita menyatakan enggak mungkin akan terjadi kebenaran pada mereka kalau mereka mencaci maki para sahabat. Karena Allah menyatakan liyaghidha bihimul kuffar. Allah jadikan para sahabat demikian hebatnya untuk membuat jengkel orang kafir. Kata Imam Malik, bukan kata saya, kata Imam Malik. Ayat ini menunjukkan siapa yang mencerca para sahabat, yang jengkel, marah, memusuhi para sahabat, maka dia kafir. Karena Allah katakan liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ternyata orang Syiah yang jengkel. Loh, berarti ini yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, yang namanya dakwah salafiyah hanya mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada pemahaman para sahabat.